Nama saya Amon Fernandes, saya businessman, kurang lebih sudah 30 tahun lebih ya. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah, saya itu divonis oleh dokter adanya penyumbatan pembuluh darah jantung. Karena memang secara genetik saya memiliki kolesterol tinggi, ya seperti pada umumnya lah orang yang pada akhirnya berdampak pada penyakit jantung koroner. Dan pada saat itu 10 tahun yang lalu saya sudah pasang stent. Nah, akan tetapi berjalannya waktu dari segala revisi yang saya baca dan masukan-masukan juga, dikhawatirkan biasanya penambahan stent itu akan bertambah seusianya bertambahnya waktu. Perkenalan saya pertama kali dengan dunia stem cell itu mungkin dunia stem cell itu juga tidak asing bagi saya. Karena saya juga suka membaca jurnal-jurnal, dari sosial media banyak sekali berbicara tentang solusi untuk regeneratif melalui stem cell. Saya ada beberapa teman memperkenalkan saya pada seorang dokter. Nah, di mana dokter ini banyak sekali menjelaskan kepada saya. Kita hanya bercerita tentang stem cell itu apa, bagaimana dampak-dampaknya. Di samping itu juga saya banyak juga membaca-baca dari internet, dari jurnal-jurnal, dan juga penjelasan dari dokter-dokter yang saya dapatkan. Sampai akhirnya saya melihat dampak positif dari stem cell itu sendiri. Nah, mungkin pada saat ini ya kebenaran, mungkin juga kebenaran ya. Saya berkecimpung di dunia IT. Sehingga pada hari ini kita bisa bacalah dunia AI. Di mana dalam dunia AI itu banyak sekali menceritakan tentang teknologi stem cell. Kira-kira tahun 2022 akhir kalau nggak salah, saya ketemu dengan seorang dokter, beliau namanya Dr. Rix, dia dari klinik stem cell di Bangkok. Pada saat pertemuan kita ngobrol santai, dan dia menjelaskan banyak hal. Apa yang dia jelaskan itu sesuai dengan yang saya dapatkan. Saya bertanya gampang. Yang saya tidak mau adalah penyumbatan yang pernah saya alamin 10 tahun yang lalu terjadi lagi. Nah, sehingga saya putuskan saya mengikuti program stem cell. Dan ditambah lagi, sehubungan dengan usia saya yang sudah tidak muda lagi, saya juga melihat bahwa peran stem cell itu untuk melakukan regenerasi. Khususnya adalah untuk regenerasi, kalau kita boleh katakan sekarang ini, supaya tetap awet muda lah, katakan gitu kan. Dimana kita ketahuin ya, umur kan nggak bisa bohong ya kan. Satu kata yang saya katakan, very simple. Dia bisa menjelaskan semua hal yang pernah saya pelajarin, tapi bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan scientific evidence atau bukti secara ilmiah, secara saintifik berdasarkan jurnal-jurnal yang lengkap sekali. Sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan. Bukan hanya sekedar teori-teori komersial seperti seorang sales, tapi ini berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Itu yang memutuskan saya mengambil terapi di tempatnya Dr. Rick di Bangkok. Tapi stem cell banyak mengatakan dari hewan, dari DNA salmon, domba, rusa, dan apa segala macam. Kalau metodologi yang dilakukan oleh Dr. Rick, dia mengambil dari mana? Dari umbilical cord atau kita katakan placenta. Di mana placenta itu isinya adalah semuanya adalah sel-sel yang hidup yang membuat janin itu tumbuh menjadi bayi dan menjadi orang dewasa. Dan sel-sel itulah yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Mungkin tidak semudah itu, tapi secara gambarannya seperti itu. Untuk mendapatkan penjelasan lebih detail, ya mungkin Anda bisa berkonsultasi dengan dokter, ya kan, dokter yang khususnya dokter ahli yang mendalamin bidang stem cell. Karena tidak sembarang dokter yang bisa menjelaskan tentang teknologi stem cell. Panjang sekali cerita tentang stem cell. Akan tetapi dari studi yang saya pelajarin dan dari keterangan beberapa dokter yang saya temuin, memang induk stem cell paling baik adalah melalui plasenta bayi atau melalui umbilical cord. Di mana ilmu ini memang menggunakan penanganan yang sangat high-tech dan harus ditangani oleh dokter yang benar-benar ahli. Sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Akan tetapi tidak semua klinik bisa menawarkan atau memberikan scientific evidence atau bukti saintifik
Di mana paling mudah? Saya dengan Dr. Rick, saya diajak ke laboratorium. Saya melihat sendiri laboratoriumnya. Dan saya melihat begitu banyak sertifikasi dari badan-badan yang mengakreditasi semua laboratorium yang dia buat. Sehingga menambah keyakinan diri saya untuk melakukan terapi melalui Dr. Rick. Dan akhirnya pada saat itu juga sama Dr. Rick, saya ditawarkan program. Ya programnya macam-macam. Ada kalau nggak salah ingat itu 3 program saya ikutin. Dan pada saat itu kalau nggak salah tahun 2023 bulan Februari apa Maret gitu ya. Saya terbang ke Bangkok. Saya mengikuti programnya semuanya. Dan pada saat itu saya disampaikan oleh Dr. Rick. Kalau dari hasil analisa dia, dari hasil lab yang saya lakukan sebelum saya melakukan stem cell, kemungkinan efek itu akan terasa paling cepat 3 bulan setelah itu. Dan itu akan berlangsung terus, dia bilang gitu, pelan-pelan. Ternyata seperti yang saya disampaikan oleh Dr. Rick tadi, di tahun kira-kira 3 atau 4 bulan lah. Jadi kira-kira pertengahan bulan tahun 2023 semakin terasa. Badan semakin segar, vitalitas semakin enak, semakin energik gitu kan. Dan terjadi perubahan-perubahan pada kulit ya khususnya kan. Hasil yang sangat mengejutkan saya adalah apa? Mungkin saya berani mengatakan hasil tes laboratorium saya khususnya yang berhubungan dengan namanya kolesterol, gula darah, apa segala macam, saya berani katakan hasil tes saya mungkin kalau katakan 20 tahun lebih muda daripada usia saya. Dan di samping itu juga saya juga rutin ya melakukan pemeriksaan jantung. Sampai dokter saya jantung nanya, apa sih yang kamu lakukan? Obat apa yang kamu minum? Saya bilang, saya melakukan stem cell. Oh, dia bilang gitu. Memang ternyata memang stem cell bisa sangat membantu sekali ya. Dan hasilnya mungkin banyak teman-teman saya yang melihat. Yang lama nggak ketemu saya. Mungkin kita tahu ya, waktu itu kan COVID ya. Semua tidak pernah bertemu. Begitu mereka bertanya kepada saya, "Loh, kamu kok berubah? Orang di mana-mana kalau ketemu kan lama nggak jumpa kan otomatis makin tua. Kamu kok makin muda?" Nah, saya bilang, ya saya katakan apa adanya. Ya kan, bahwa kita tahu ya stem cell itu melakukan namanya regenerasi sel. Di mana usia kita makin bertambah, otomatis sel-sel rusak atau sel mati dalam tubuh kita akan semakin meningkat. Sehingga kalau orang bilang mengatakan terjadi penuaan. Kulit menjadi keriput, kendor, segala macam ya. Kalau melalui stem cell, secara teori dikatakan bahwa mereka akan meregenerasi. Seperti yang kita ketahui ya, makan obat-obatan. Pasti dalam obat-obatan disebutkan kan, membantu melakukan regenerasi sel. Itu melalui obat-obatan yang kita makan. Tapi yang saya lakukan adalah stem cell. Akhir kata mungkin yang saya bisa sampaikan bahwa kepada teman-teman yang ingin mempelajari teknologi stem cell, datanglah pada ahli yang tepat. Dan jangan percaya sama dokter begitu saja. Tapi minta semua bukti-bukti ilmiah dari apa yang dia sampaikan. Sehingga semua Anda bisa mendapatkan hasil dan maksimal. Karena apa? Seperti diketahui, biaya untuk stem cell tidak murah. Banyak yang kecewa. Karena hasilnya ya begitu-begitu saja. Yang ada adalah, mohon maaf kalau saya katakan, dokter hanya jualan obat. Kira-kira gitu. Terima kasih.